Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pagi hari ini puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian via online yang berjudul atau dari sumber kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tentu ini adalah wasiat yang luar biasa, yang berharga bila dibandingkan dengan emas yang begitu banyak yang ada di negeri kita, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak bisa dibandingkan dengan wasiat Nabi yang begitu berharga, begitu mulianya ini. Luar biasa. Maka dari itu bila kita mencintai Nabi, maka cintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini wasiat sekarang yang episode ke-5. Karena kemarin yang keempat kita telah telah membahas ada 7 perkara yang membuat malaikat Jibril alaihissalam ingin menjadi umat Nabi Adam. Tentunya ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena 7 perkara. Karena 7 perkara ini. Yang pertama adalah sholat 5 waktu bersama imam, ma'al imam. Sholat berjamaah bersama imam. Itu malaikat Jibril alaihissalam ingin menjadi manusia hanya karena ingin sholat berjamaah bersama imam. Gitu, maksudnya berjamaah. Ada imam, ada jamaah. Lalu yang kedua adalah duduk berkumpul dengan para alim ulama. Masya Allah, malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena ketika dia menjadi manusia, dia ingin berkumpul bersama para ulama. Yang ketiga adalah menengok orang sakit. Masya Allah. Mungkin malaikat ya, sekerompolan. Karena malaikat tidak Allah beri nafsu. Jadi nggak ada yang sakit mungkin ya. Jadi malaikat Jibril bingung. Ya, mau nengok malaikat yang mana yang sakit gitu kan. Karena malaikat nggak ada yang sakit. Mungkin ya. Masya Allah. Kita harus yakin bahwa malaikat itu memang bila dia diciptakan untuk bersujud ya maka dia bersujud. Bila dia diciptakan untuk mencatat amal baik maka dia hanya mencatat amal baik terus siang, hari, malam. Wah, luar biasa. Tidak ada lelah karena Allah tidak ciptakan nafsu bagi malaikat. Masya Allah. Makanya malaikat nggak ada apa ya malaikat yang sakit mungkin sehingga malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa menengok orang sakit di sana ya maksudnya gitu ya. Ya, sehingga ingin menjadi manusia karena ketika di dunia ada orang yang sakit, maka kita sebagai sesama manusia harus menengok. Nah, dan keutamaan orang yang sakit itu ini orang yang sakit saja masih ada keutamaannya. Adalah ketika ada orang yang sakit kita pinta doanya, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Karena apa? Di situ orang yang sedang sakit adalah orang yang doanya itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Yang keempat adalah mengantar jenazah. Ya, malaikat ingin jadi manusia karena perkara mengantar jenazah. Yang kelima memberi minum air. Memberi minum ya kepada orang yang haus. Yang keenam mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa, yang sedang ribut. Gitu. Kalau malaikat Jibril itu ingin menjadi wasit, ingin menjadi penengah, menjadi hakim, jangan bertengkar, tapi berbeda dengan manusia mungkin ya. Ya, inilah mungkin. Kenapa? Mungkin bisa saja seperti ini. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena manusia itu di sini tidak amanah mungkin ya. Ya, yang seharusnya manusia didamaikan, tetapi ini malah diadu domba. Nah, ini yang terjadi di antara kita. Ya kan? Di antara manusia maksudnya. Gitu. Sehingga inginlah malaikat Jibril alaihissalam ingin menjadi manusia karena dia ingin menjadi pendamai, ingin mendamaikan, ingin menjadi hakim di antara orang yang bersengketa, bukannya malah mengadu domba. Selanjutnya adalah yang ketujuh terakhir memuliakan tamu dan anak yatim. Masya Allah. Ya, itulah ini yang episode kemarin. Sekarang kita tambah episode yang kelima.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali salli bil laili walau kahal bisyatin. Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Hai Ali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah di waktu malam. Maksudnya adalah salat tahajud. Walaupun lamanya bagaikan memerah air susu kambing. Karena orang yang salat di malam hari, yakni salat tahajud kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling bagus cahayanya, cahaya wajahnya. Ahsanun nasi wajhan. Jadi kata Nabi kepada Sayyidina Ali, karamallahu wajah ya Ali, salat malam. Karena ketika salat malam, maka akan ditampakkan cahaya yang paling bagus di wajah orang yang selalu sholat tahajud. Masya Allah. Makanya banyak orang yang para salafus soleh, para alim ulama yang cahayanya itu nikmat dipandang. Orang alim yang sejuk dipandang wajahnya karena mereka sudah pasti menjalankan yang namanya sholat tahajud, qiyamul lail, tidak pernah tertinggal. Bahkan bagi orang yang soleh, itu adalah suatu kewajiban bagi diri mereka. Itu seperti untuk Nabi ya, untuk Nabi itu udah suatu kewajiban. Tetapi untuk orang yang soleh itu bila ditinggalkan serasa seperti wajib. Maka ada rasa yang kurang gitu. Tetapi untuk sekelas Nabi Muhammad, ini adalah tahajud itu seperti kewajibannya. Karena apa? Sangat luar biasa. Karena faedahnya ini yang luar biasa, manfaatnya yang begitu banyak, makanya ini menjadi keutamaan atau harus diutamakan. Nah, seperti itu. Makanya Nabi itu hadisnya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW selesai sholat Isya, maka beliau tidak banyak bercakap-cakap, tidak banyak ngobrol. Dia cepat-cepat untuk istirahat. Karena kenapa? Agar nanti ketika di sepertiga malam di waktu tahajud bisa bangun tahajud dengan fresh. Nah, kebanyakan kita kenapa tidak bisa melaksanakan tahajud karena kita tidur sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12. Nah, bagaimana kita bisa tahajud? Ya kan? Sedangkan kita lelah, banyak bergadang, banyak ngobrol kesana kesini nggak jelas. Padahal Nabi menyarankan agar kita tidur setelah sholat Isya. Tidak ada kegiatan apa-apa maka tidur. Tidak ada kegiatan yang artinya tidak berfaedah, tidak bermanfaat apa-apa, lebih baik tidur. Karena nanti di sepertiga malam kita bangun, kita laksanakan sholat tahajud. Dan orang yang sholat tahajud kita Nabi Muhammad SAW akan diberi bagus wajahnya, memiliki cahaya. Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad. Nah, ini apa namanya? Penguat agar kita mau melaksanakan sholat tahajud karena keutamaan yang sangat besar. Nah, ya, maka dari itu, baiklah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di sisa umur kita ini diberi nikmat ibadah, bisa bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, alhamdulillah. Lalu selanjutnya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, ya Aliyu idza kabarta li sholatin fafarrij asabi'aka warfa' yadaika hadwa man kibaika wa idza kabarta fadha' biyaminika ala shimalika tahta syuratika wa idza raqa'ta fadha' yadaika ala rukbatika wa farrij baina asabi'ika. Duhai Ali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu takbiratul ihram, Allahu akbar, untuk melaksanakan sholat, maka regangkanlah jari-jari tanganmu dan angkat kedua tanganmu sejajar dengan pundakmu. Dan apabila kamu telah bertakbir, maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu. Masya Allah. Dan di bawah pusarmu, letakkan tanganmu ini di perut maksudnya. Dan apabila kamu ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lututmu, sambil regangkanlah jari-jarimu, dibuka, regangkan jari-jari. Jangan dikepal juga. Kadang anak-anak ini karena nggak tahu ya,
mungkin belum paham atau apa, ini dia dikepel begini. Ya itu ada yang seperti itu. Tetapi hendaknya kita menasehati anak-anak seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa lanjut ya, bahkan sampai tamat kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Bila ada yang salah, terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.